Juru bicara Menteri Pertahanan, Dhanil Ahzar Simanjuntak memastikan anggaran pertahanan selama dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak sampai 700 triliun rupiah. Oleh karena itu, dia menyesalkan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut anggaran pertahanan mencapai 700 triliun rupiah, karena informasi tersebut menyesatkan. Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2023 adalah 131 triliun rupiah dan 30 triliun rupiah untuk alutsista. Jadi, kebohongan publik menyebut 700 triliun rupiah, kata Dhanil seperti dikutip dari Antara, Selasa, 9 Januari 2024. Jubir Menhan itu pun menilai narasi menyesatkan yang disampaikan salah satu capres saat debat ketiga Pilpres 2024 tidak etis, karena niatannya diyakini sebatas ingin menjatuhkan lawan politik. Kementerian Pertahanan mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar 134,32 triliun rupiah, yang merupakan hasil penambahan 2,4 triliun rupiah dari usulan awal pemerintah. Dari jumlah itu, besaran uang yang dialokasikan terkait alutsista sekitar 30 triliun rupiah. Kemudian, pemerintah menetapkan pagu anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2024 sebanyak 139,26 triliun rupiah. Jika dihitung dari periode 2020-2024 atau periode saat Prabowo aktif menjabat sebagai Menteri Pertahanan, total anggaran Kemhan mencapai 692,92 triliun rupiah. Walaupun demikian, uang tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan alutsista, termasuk pembelian, pemeliharaan dan perawatan, harwat, tetapi juga untuk membiayai kebutuhan lainnya, antara lain kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan SDM, juga belanja rutin. Anggaran Kemhan selama dipimpin Prabowo menjadi sorotan setelah Anies menyebut angka 700 triliun rupiah dalam acara debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024, malam. 700 triliun rupiah anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, website Kemhan diretas, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, kata Anies saat segmen pertama debat. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan, dipersilakan kembali ke tempat. Harap tenang. Harap tenang. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.